Di dalam Yakobus, oke saya sebut jadi dalam Yakobus berbicara tentang lidah. Boleh kan? Kamu tahu ya, Yakobus ini betul-betul dia melihat dari segi, kalau bisa bilang kewaya-wayaan, pembawaan tingkah laku, oke, ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yakobus bertanya orang-orang Yahudi yang sudah mengaku Kristen, yang sudah menerima Yesus memang. Jadi dia ingatkan dia ingatkan jemaat dengan cara negatif. Dia pandang dari segi negatif. Oke? Kalau Paulus dia katakan sama itu yang berzina, kau tahu bahwa tubuh ini bukan tubuh perzinahan, tubuh Tuhan. Dia kesingat yang itu rumah Tuhan. Kan? Yakobus dia cakap garis besar, dia katakan, tubuh kau pakai untuk apa? Dia bilang. Dia kasih pendekatan yang negatif. Tapi tujuan dia tetap sama. Kadang-kadang ini Bapak kan pun kita buat begitu sama anak, tapi anak kadang salah paham. Tapi kadang-kadang kita belajar sama-sama lah sebagai orang dewasa juga bagaimana kita bercakap dengan anak-anak kita, karena itu berkaitan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya kita mengatakan dengan cara yang tepat dan kita belajar. Amin. Kita belajar. Ini bukan supaya kita selamat, tapi kita mempraktikkan kuasa yang ada pada kita. Oke, sayang kalau kita tidak guna kuasa lidah yang kita miliki ini, kan yang dipandang oleh Yakobus dari sudut negatif. Dia bilang untuk lain, demikian juga di ayat 5, Yakobus 3 ayat 5. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegang perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecil apinya, ia dapat membakar hutan yang besar. Kan betul kan? Kecil-kecil menjadi kawan, sudah besar menjadi sahabat. Menjadi lawan. Api kan merupakan suatu dunia kejahatan, mengambil tempat yang betul-betul tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka di belakang. Dia bercakap, Yakobus bercakap tentang kesan daripada apa yang kita cakap. Amin. Mungkin kita sendiri tidak menjadi masalah, tapi kita punya kesan daripada apa yang kita perkatakan pada orang sekeliling kita itu boleh memberi kesan. Dan pada hari ini bila kita bercakap tentang bertutur ini yang dicakap oleh Yakobus ini, dia cakap tentang dosa. Walaupun itu lidah, itu tidak memberi kesan kepada Anda, karena kita dibawa kasih karunia lidah. Kita punya lidah, kita masih bercakap yang tidak betul, Bang. Boleh bersama dengan saya. Tapi ini selamat. Tapi lidah kita ini berkesan. Dia katakan seperti nyalaan neraka. Kita boleh mematahkan semangat orang. Kita boleh menyebabkan orang malah meninggalkan Yesus. Kan? Tapi pada hari ini saya bawa kita untuk bawa supaya lidah kita ini membawa dan memberikan kasih karunia kepada orang. Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 4. Tadi Yakobus dia bercakap tentang negatifnya lidah kesan dia, betul kan? Jadi boleh bersama dengan saya. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, bila orang bilang perkataan kotor, ini perkataan yang kurang ajar. Ada kita sebenarnya dalam terjemahan ini bukan kotor yang sembrono saja dalam bahasa Indonesia, tapi semua perkataan yang tidak bermakna ataupun yang memberikan impact negatif. Sebagai contoh, boleh kan? Maaf, kurang ajar. Boleh bersama dengan saya. Bodoh. Ini tidak bercakap dalam gereja. Dalam gereja. Betul, ini perkataan-perkataan yang biasa. Dia katakan, janganlah ada perkataan kotor kepada mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Untuk membangun. Bagi saya contoh satu perkataan membangun. Onsoy. Kan? Good. Bagus. Tahnya. Luar biasa. Apa lagi? Oke, baik itu. Apa lagi? Oke, baik itu ada sedikit presentasi kita. Oke, kan? Oke, bah. Ini semua perkataan yang biasa-biasa kita gunakan. Firman Tuhan mengatakan janganlah. Ya, Paulus bertobat jemaat Efesus supaya mengekang lidah mereka ini dengan cara yang positif. Jangan cakap yang negatif. Tapi dia katakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, dia bilang. Di mana perlu. Jadi jangan sembarangan juga lah. Nanti kalau cek perang tidak kan. Jadi mana yang perlu. Sehingga kita paham Roh Kudus akan memberikan hikmat bagaimana dan bila dan waktu tempat untuk mengatakan hal yang demikian. Amin. Oke,
Oke, supaya dengar ini. Tadi itu kalau yang lidah itu negatif, dia menyalahkan neraka, dia bilang kan. Yang cakap itu tidak selamat, tidak masalah, tapi lidah ini beri kesan, beri impact. Sayang, kesian, sayang. Kan? Tapi Paulus melihat dari segi yang vice versa, ada dari segi positif. Dia katakan supaya mereka yang mendengarnya, bila kita katakan hal yang baik ini, yang membangun ini, yang uplifting ini, dia katakan beroleh kasih karunia. Nah, ini yang saya mau jelaskan ini. Beroleh kasih karunia, bukan beroleh bangga, bergembira, bukan yang gembira, tapi lebih itu adalah supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saya mau bawa, saya ingatkan kita, saya sudah banyak kali cakap ini. Apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima yang tidak layak kita terima. Jadi boleh bersama dengan saya. Jika begitu, bagaimana kita mengatakan sesuatu kepada orang yang boleh membangun dia dan dia beroleh kasih karunia? Dia perlu kasih karunia nih. Maksudnya ada sesuatu yang kita perlu katakan kepada dia. Adakah yang sepatut atau yang tidak patut? Oke, kalau saya mau capai ini tidak paham maksud saya. Kalau seorang yang buat jahat, buat salah, atau orang yang tidak betul, apakah yang dia layak terima? Apa yang dia layak terima? Umpatan, kan? Umpatan, marahan, kemarahan, apa lagi? Tengkingan, apa lagi? Iya, kalau boleh, tidak boleh cakap-cakap terus tembukan. Mau apa? Tapi kasih supaya beroleh kasih karunia, maksudnya dia menerima, walaupun dia demikian, dia menerima yang tidak layak dia terima. Jadi ini yang sebenarnya itu kan. Kalau misalnya saya pertama-tama bertobat, walaupun saya menyampaikan bisnis ini pada hari ini teman kamu kan, saya antara lain orang yang pertama harus bertobat. Kamu tahu bila saya kita berpikir demikian, kita memandangnya demikian, kita mengubah pikiran kita. Sekarang kita mau katakan, kita mau praktikkan itu. Tuhan bilang dia ini begini saja. Di mana kuasa dapat kita dapat ini? Kita bilang kuasa adalah kasih Tuhan kan? Boleh bersama dengan saya. Kita boleh buat ini dengan kasih Tuhan, kuasa yang Tuhan beri pada saya dan Anda dan kita semua. Bagaimana itu? Karena Tuhan sendiri memberikan pada kita yang tidak layak kita terima. Tuhan mau kita salurkan apa yang kita terima yang tidak layak kita terima kepada orang yang tidak layak terima dapat menerimanya. Dan melalui salah satunya pada hari ini yaitu melalui perkataan. Mari kita mulai dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Ini kali kita marah anak kita, karena mereka layak dimarahi, betul tidak? Dan bukan tidak boleh marah. Yesus marah. Nah, ini anak-anak dengar, Yesus marah. Tapi dia punya kemarahan adalah kemarahan yang penuh dengan kasih sayang. Dia tidak menginginkan kebinasaan. Minta maaf kalau perkataan kita ada orang kadang-kadang ibu bapak kita dulu aja terlarang. Mungkin bukan bapak kita, bapak orang lain. Langsung bonus dia bilang tadi. Perkataan yang paling hebat itu kalau orang dusun. Kita tahu kalau kita belum dia renau. Itu dia punya perkataan. Tidak bagus kan? Terus bilang, bisa tujuan saya cakap terbalik gitu. Tapi itu sudah cakap. Dia tidak katakan cakap terbalik, tidak terbalik. Dia katakan yang boleh memberikan kasih karunia. Saya percaya memberikan kasih karunia ini bukan berbicara tentang psikologi. Boleh bersama dengan saya, bukan psikologi, tetapi yang berlaku secara rohani. Yang kuasa itu mengubah dia bila kita mendengar apa yang kita katakan, itu mengubah dia dalam secara kuasa daripada Tuhan. Karena kasih karunia bukan kita yang produce. Kasih karunia semuanya daripada Bapa di sorga. Kita tidak pernah dapat bagi kasih karunia, tapi kita boleh salurkan itu hanya melalui suatu acara. Perkataan. Kita boleh katakan itu. Amen. Saya betul-betul saya tersentuh betul ini. Saya belajar, malah saya berpikir, sebelum saya bercakapkan, saya perlu setiap kali bila mau bercakap pasal ini, yang supaya saya bercakap yang positif ini, bukan positif, jangan kasih karunia, membangun ini, saya perlu stop. Karena saya punya naluri, kita punya naluri adalah selalu yang direct, negatif.
Itu yang kita diajar. Kita diajar dari dunia ini, dari cara budaya kita, cara saya minta maaf, kadang-kadang dari cara kita punya pendisiplinan yang kita terima dari keluarga kita. Nah, kita karena bertobat. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita tidak cakap dari yang jahat, tidak kurang ajar, tidak kita bilang gitu. Tapi itulah kau tuh, begitulah kau tuh. Akhirnya begitulah kau punya nasib. Memang begitulah itu, kau tidak akan berjaya. Kamu tempat ini. Kamu sudah cakap dia tidak akan berjaya. Tapi kita tidak cakap bilang, oke, teruskan supaya kau berjaya suatu hari nanti. Tidak lama gitu kan? Kamu tahu macam mana? Bila kita bercakap tentang kasih karunia, selalu kalau dalam perjanjian lama, Daud mengatakan begini, kasih karunia itu dalam bahasa Greek, dalam bahasa Ibrani dipanggil hesed, karena semua perjanjian lama dipanggil hesed. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris dipanggil loving kindness. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu Indonesia kasih setia. Tetapi ada seorang penterjemah orang Yahudi, Delitzsch, dia menerjemahkan perjanjian baru. Apabila Tuhan Yesus bilang dalam 1 Yohanes Yohanes 1 pasal 17 itu, dia katakan sini, hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia datang, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bila kasih karunia, dia terjemahkan dalam bahasa Ibrani itu adalah hesed. Yang mana hesed itu diterjemahkan dalam perjanjian lama kasih setia. Tapi di perjanjian baru itu ialah kasih karunia. Tapi perkataan Greek Ibrani sama-sama adalah hesed. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Daud di perjanjian lama, dia bilang kasih setiamu Tuhan tidak berubah, kan? Itu kan lagu semua itu. Kasih setia itu ialah hesed, adalah kasih karunia sebenarnya. Amin. Dia bicara tentang kasih. Jadi bila orang buat salah, tidak betul, dalam keluarga kita, mulai dari keluarga kita, yang paling sebenarnya ada lasting yang kita mau dengarkan daripada kita ialah kita katakan saya sayang Tuhan, saya sayang Tuhan. Tidak perlu cakap yang bodoh, memang itu tidak perlu itu tidak perlu ada sains roket rocket science untuk mau jelaskan bahwa kalau dia sebuat begitu ya apa yang dia deserve, apa yang dia layak didengar, kurang ajar. Tapi apabila mendengar saya masih sayang kamu, saya tetap sayang kamu, itu luar biasa. Itu yang ada kuasa dalam roh yang mengubah, transform pribadi. Saudara, kita mulai dengan keluarga kita. Nah, saya beri contoh yang sangat-sangat rigid lah, yang bila anak sudah buat salah kan, kau datang begini, dia tahu betul setiap kali datang begitu memang terletak. Kita datang dan dia, kita rangkul dia, Siona, Bapak tetap sayang kau, walaupun kau gagal. Karena aku secara pribadi, saya tidak merasa di dalam keluarga saya. Ataupun secara terus terang-terangan. Ayo Bapak, pada waktu akhir lalu depan dia Bapak, saya cakap begitu kesaksian ini kan, karena kamu tidak mau bagi kesaksian banyak, saya bagi kesaksian di depan sini. Atau minggu depan sedia aja. Waktu dia mau umur dia berapa tahun sebelum dia, ya, waktu dia meninggal saya kan, masa sekitar meninggal dia ini siau kamu. Saya tidak dapat jadi bapak yang baik untuk kau. Saya menangis depan Bapak. Dia bagi saya kasih karunia. Sebenarnya secara pribadi sebagai anak, saya punya banyak luka dengan Bapak. Kamu tahu satu yang paling istimewa, saya rasa lucu juga mau cerita dengan kamu, tapi saya mau cerita juga. Dia ingat, dia tahu yang saya sakit hati. Dia bilang selepas TM 3 SRP, kita ambil SRP, siji rendah pelajaran. Kalau kau lulus dia bilang, saya bagi kau kasih kamu. Saya bagi kau kasih kamu. Kemudian saya lulus lah. Bila saya lulus, saya pindah dari saya masih pergi Bingkur, tinggal asrama.
Tapi saya masih mau nunggu, saya masih lihat lagi tunggu bila dia mobil sekali. Saya tidak balik, Pak, tunggu sudah janji, saya tidak cakap begitu pula. Saya jadi yang tidak pula, karena yang sama saya. Lepas di asrama sana, saya pindah lagi asrama di Labuan. 3 minggu saya di Kur, jadi asrama selama 4 tahun saya sana di Tanah 4, kita 5, di Tanah 6, Tanah Makas. Saya masih ingat, saya balik, tapi tawar-tawar sudah tidak sering, tapi saya masih. Saya bikin bapak, saya lupa. Waktu itu dia cakap, Denny, saya terjadi bapak baik. Saya tahu, sakit hati sama saya. Pak Semang, saya teringat itu, saya tidak ingat itu sudah itu. Tidak bapak, saya bilang, saya tidak. Kau sudah buat yang terbaik. Saya bilang, nah ini anak bawa keluaran yang mesti ini. Itu kau kerja jadi bapak. Saya mau pucuk dia, Pak. Tidak, dia bilang. Satu hal, saya tidak pernah beli kau bicycle itu, saya menangis. Saya menangis, Pak. Dia tahu. Tapi saya percaya bahwa saya tidak dapat melihat ini sebelum dia melihat kasih karunia Tuhan. Dia melihat kasih karunia Tuhan, dan dia dapat melihat. Dan saya ingat, bukan itu saja. Kadang-kadang kita sudah tahu, kita sudah tahu kasih karunia. Tapi kuasa Tuhan itu yang kita berani untuk mengatakan kepada anak kita. Anak-anak, karena familiar, bahkan akan mau peluk anak kita ini anak macam yang kita take for granted, Pak. Tapi sebentar anak itu kan, baru saya tahu, saya sudah berumur 40-an waktu itu. Kalau udah 50 sudah. Dia cakap begitu, baru saya tahu saya ini anak bapak. Pak, saya bilang, lama saya sudah maafkan kau, terus tapi saya masih menangis. Saya tahu kau sakit hati. Dan kau tahu saya tidak duit kira, Pak. Saya tahu kau tidak duit. Saya tahu. Tapi saya masih sakit hati. Tapi bila dia cakap begitu, saya sembuh. Saya baru dikasih karunia Tuhan. Amin. Saudaraku, walaupun saya sampaikan ini kita, tapi saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebelum saya tutup, saya mau bawa satu ayat firman Tuhan lagi, yang mana pandangan Tuhan terhadap dengan saya, sehingga kita boleh melakukan hal yang sama kepada, apalagi saya berdoa, apalagi kepada orang yang sesama iman dengan kita, yang sudah terima Yesus. Mari kita lihat, tutup ini di dalam Haleluya. Kisah Balak dan Bileam. Siapa masih ingat ini? Yaitu terdapat dalam Bilangan 23 ayat 8 dan ayat 71. Dua ayat ini saya mau baca, tapi dia punya latar belakang begini. Sebelum saya baca ini, saya latar belakang begini. Balak kira seorang raja, mungkin Palestina, saya tidak pasti. Raja Palestina, dia benci dengan orang Israel. Dia benci betul dengan Israel. Dia tidak suka orang Israel ini, karena orang Israel pada waktu itu sangat meluaskan, dia punya pengaruh dan kuasa. Jadi dia upah seorang nabi bernama Bileam. Saya tidak tahu nabi ke apa, dukun mengalir. Tapi yang dia tahu, reputasi si Bileam ini, si dukun Bileam ini, kalau apa saja dia cakap, kan semua orang kan itu terjadi. Hidup bersama dengan saya. Apa yang dia cakap terjadi? Oh sungguh, ayo orang itu tetap kena kutuk itu. Jadi dia panggil si Bileam, Balak ini raja Balak, upah si Bileam untuk kutuk orang Israel. Karena dia nampak orang Israel diberkati Israel, kutuk orang Israel. Jadi peristiwa dia panjang. Karena satu kali yang betul Dain pun bercakap. Kalau dia bercakap, si Bileam, saya sudah pukul kau 3 kali, kadang kau tidak mau jalan. Dia bilang, saya suruh kau jalan, tapi kau tidak mau jalan. Kau tidak depan kau, ada malaikat. Dia bilang. Maksudnya Tuhan sedang berusaha menghalang Bileam daripada sampai ke tujuannya untuk mengutuk orang Israel. Tapi walaupun dia pergi juga, si Bileam pergi juga karena si Balak bayar dia mahal, Pak. Jadi pada sana dia mula mau mengutuk orang Israel, tapi dia tidak dapat kutuk. Tuhan, malaikat Tuhan beritahu dia siapa orang Israel depan dia. Dan ini yang dia baca, dia katakan kepada si Balak. Ayat 8, dia bilang si Bileam, bagaimana aku menyerapah? Apa itu menyerapah? Kamu tahu apa yang menyerapah? Sumpah serapah. Apa paham kan? Macam mana mau mengutuk, Pak? Menyerapah, dia bilang. Ini bahasa Indonesia apa? Yang tidak diserapah Allah, boleh bersama dengan saya? Tidak diserapah Allah. Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Yang kedua, ayat yang ke-21. Tidak ini. Kemudian
si Bapak di surga, Tuhan beritahu pada si Balak, si Biliam, dia bilang, ini yang saya nampak orang Israel, dan ini yang harus kau tengok orang. Kata begini, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Maksudnya tidak ada salah silap. Oke semua di keturunan orang Israel. Dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Nah, Tuhan beritahu beliau, kan? Sehingga beliau baca dengan Balak, dia bilang, bagaimana saya mau sumpah orang Israel, sedangkan Tuhan tidak sumpah dia orang. Bagaimana saya mau kutuk dia orang, sedangkan Tuhan sedang berkati dia orang. Dan yang ayat 1 yang lebih luar biasa, dia kata begini, Bapa di surga tidak melihat kepincangan di antara orang-orang Israel yang menyangka mereka layak. Oh, ada silap sedikit mau tanya. Tidak ada alasan untuk Tuhan mau hajar orang Israel. Apa yang menampak sini? Yakub, keturunan Yakub lah Adam dan saya. Malah lebih tepat kita adalah keturunan Abraham. Dibenarkan karena iman. Amin. Abraham Yakub. Jadi Abraham keturunan Abraham Yakub. Ini orang-orang Israel. Kita sebenarnya keturunan Abraham. Kita sama berdasarkan iman. Apa yang Tuhan bilang? Bagaimana kau mau kutuk orang yang Tuhan berkati? Bagaimana kita boleh katakan kepada orang walaupun dia salah, orang yang dibenarkan karena iman, kita katakan dikutuk. Kita gunakan perkataan-perkataan yang membungkam orang itu. Atau itu sebenarnya tujuan dia untuk sadar dia siapa? Tidak. Ada kuasa dalam perkataan ini. Kita ingat apa yang dikatakan oleh yang dipandang betul juga kita lihat pengkhotbah melihat secara negatif kan. Si Yakobus, dia bilang itu lidah itu api itu. Satu lidah boleh bakar semua. Boleh menyebabkan kebakaran yang luas. Dia kecil saja tapi dinyalakan oleh apa? Dinyalakan oleh pemetik api daripada surga, daripada neraka. Nah, bagaimana kita mengutuk yang jadi Tuhan? Dan itu yang luar biasa. Kalau kita pergi, kamu tahu kenapa orang saya pusing-pusing 40 tahun di padang gurun? Mereka sebenarnya 5 hari boleh sampai di tanah Kanaan. Kenapa mereka pusing-pusing? Karena mereka ada masalah. Orang Israel ada masalah. Masih ingat lagi ada 3.000 mati waktu Taurat diberikan. Dan berikutnya berapa banyak lagi yang mati. Selepas selesai mereka buat salah mereka mati. Ada satu ketika pemimpin Israel mau Petra bilang merampas kuasa Tuhan dengan Musa dan Harun. Dan Tuhan harus melakukan sesuatu. Ada satu ketika ada satu orang yang mencuri, orang bilang jangan simpan barang-barang yang tidak kudus. Dia bawa itu barang masuk dalam kemah Israel sehingga orang-orang Israel dikutuk. Di perkemahan ada banyak masalah. Buktinya di situ ada Musa yang menjadi hakim, menjadi pengadil. Sampai dia punya mentua pun bilang, pas Tuhan tidak sanggup urus ini, komisi lantik ketua-ketua sampai ada ketua daerah, ada ketua anak negeri, ada DWKEN. Nah, itu macam itu lah, Pak. Ya kasih karena ada masalah, maksudnya ada masalah. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan, aku tidak melihat kepincangan di kalangan orang Israel. Kenapa? Karena setiap tahun mereka ada korban bakaran penghapus dosa. Karena ada lembu yang dikorbankan bagi mereka. Mereka berdosa, mereka harus mati. Tapi mereka tidak mati, yang mati adalah korban. Dan mereka di mata Bapa di surga mereka tak benar. Apalagi Anda dan saya sekarang ini bukan korban bakaran sembelihan domba korban, tapi Yesus sendiri. Bagaimana saya boleh katakan hal-hal yang negatif? Saya melihat kelemahan orang, kesalahan orang lain, sedang Bapa di surga tidak melihat saya demikian. Boleh bersama dengan saya? Saudaraku, percayalah apabila kita mengatakan hal yang positif. Salah perkataan saya sebenarnya. Yang membangun, yang boleh memberikan kasih karunia, itulah yang akan mendidik, membentuk orang-orang sekeliling kita, termasuk anak-anak kita. Saya bertobat, saya belajar. Malah saya bertanya, bukan di depan orang itu saja. Apabila kita mengelimut,
kotor kesalahan itu. Kita tidak memberi kasih karunia. Kalau kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kita kasih karunia yang tidak layak kita terima, demikianlah orang sekeliling juga kita harus lakukan yang sama. Dan bermula dengan kebenaran. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak